Pada pagi 1 September 1939, pasukan Jerman menyerbu perbatasan Polandia. Tank-tank meluncur, pesawat-pesawat menjatuhkan bom, dan tentara berbaris dengan kekuatan penuh. Dunia menyaksikan dengan cemas. 2 hari kemudian, Inggris dan Perancis menyatakan perang terhadap Jerman. Perang dunia pun dimulai, perang yang lebih mengerikan daripada sebelumnya. Bagi rakyat Jerman, awal perang terasa seperti kemenangan. Dalam waktu singkat, Jerman berhasil menaklukkan Polandia, lalu menyerbu Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, dan akhirnya Perancis. Propaganda Nazi menyebut ini sebagai bukti kehebatan bangsa Jerman dan kejeniusan Hitler. Rakyat bersorak, dunia tercengang. Ini adalah era Blitzkrieg, serangan kilat. Serangan militer Jerman sangat cepat dan menghancurkan. Pasukan Nazi bergerak seperti badai, menghancurkan kota demi kota. Namun di balik strategi militer yang sukses, ada kengerian lain yang terjadi diam-diam. Sejak awal invasi, pasukan Nazi membawa serta unit khusus bernama Einsatzgruppen. Mereka bertugas membunuh secara sistematis siapapun yang dianggap musuh. Kaum Yahudi, kaum Roma atau Gypsy, komunis, hingga penyandang disabilitas. Di desa-desa Polandia, ribuan orang ditembak secara massal. Mayat dikubur di parit-parit panjang. Ini bukan lagi perang biasa, ini pembantaian. Pada saat yang sama, Nazi mulai membangun sistem kamp konsentrasi yang jauh lebih kejam. Yang paling terkenal adalah Auschwitz, Treblinka, Sobibor. Di kamp-kamp ini, jutaan orang dikurung, dipaksa bekerja hingga mati, atau langsung dibunuh di kamar gas. Fakta sejarah mencatat bahwa Holocaust membunuh sekitar 6 juta orang Yahudi, termasuk perempuan dan anak-anak, hanya karena mereka dilahirkan sebagai Yahudi. Ini adalah genosida terbesar dalam sejarah dunia modern. Sementara itu, Hitler terus meluaskan perang. Pada tahun 1941, ia mengkhianati Uni Soviet dan mulai operasi Barbarossa, yaitu invasi ke wilayah timur. Di awal, Jerman meraih kemenangan besar. Namun musim dingin, Rusia dan perlawanan rakyat Soviet membuat invasi ini berubah menjadi bencana. Jutaan tentara dan warga sipil tewas. Stalingrad menjadi titik balik. Di sanalah tentara Nazi mulai mundur. Di barat, Amerika Serikat ikut masuk perang setelah Jepang menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941. Kini Hitler menghadapi musuh dari 2 sisi, Rusia di timur dan Inggris Amerika di barat. Kekuatan Nazi mulai runtuh secara perlahan, tapi mereka tidak berhenti untuk membunuh. Justru ketika mereka terdesak, mereka mempercepat pembantaian. Tahun 1944, pasukan sekutu mendarat di Normandia, Prancis. Kota demi kota dibebaskan. Dari timur, tentara Soviet terus bergerak ke Berlin. Di tengah kekacauan ini, rakyat Jerman mulai sadar bahwa mimpi yang dijanjikan Hitler adalah kebohongan. Kota-kota mereka hancur, keluarga mereka tewas, dan moral bangsa jatuh. Namun, Hitler menolak menyerah. Ia bersembunyi di bunker bawah tanah di Berlin, dikelilingi oleh sisa-sisa loyalisnya. Di atas tanah, kota terbakar. Jutaan orang kehilangan rumah. Anak-anak menangis kelaparan, dan tentara Nazi bertempur tanpa harapan. Pada 30 April 1945, Hitler bunuh diri di bunkernya. Ia tahu perang telah kalah. Beberapa hari kemudian, Jerman menyerah tanpa syarat. Perang di Eropa berakhir, namun luka yang ditinggalkan masih sangat dalam. Yang tersisa hanyalah kehancuran. Lebih dari 60 juta orang tewas di seluruh dunia, termasuk tentara dan warga sipil. Kota-kota rata dengan tanah, Eropa terbelah, dunia tak lagi sama. Ketika pasukan sekutu membebaskan kamp-kamp konsentrasi, mereka menemukan pemandangan yang mengerikan. Tumpukan mayat kurus, kamar gas, catatan pengiriman manusia seperti barang dagangan. Dunia akhirnya melihat dengan mata kepala sendiri kekejaman sistem Nazi. Tidak ada lagi keraguan. Ini adalah salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah dunia. Namun pertanyaan terbesar masih tersisa. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sebuah negara yang memiliki kebudayaan tinggi, para ilmuwan hebat, dan seni yang maju bisa berubah menjadi mesin pembunuh massal? Ketika harapan dibangun di atas kebencian, ketika krisis dijawab dengan propaganda, dan ketika rakyat berhenti bertanya dan hanya percaya pada satu suara, bencana akan datang. Setelah perang, dunia mencoba bangkit. Para pemimpin Nazi diadili dalam pengadilan Nuremberg. Beberapa dihukum mati, lainnya dipenjara, tapi tidak semua pelaku dihukum. Banyak yang lolos, dan yang lebih sulit lagi, menghapus ideologi kebencian yang sudah tertanam. Jerman pasca perang adalah negara hancur secara fisik dan moral. Mereka harus membangun kembali bukan hanya gedung, tetapi juga hati nurani. Proses ini berlangsung lama, dan rasa malu,
refleksi, serta pendidikan generasi baru agar tragedi itu tidak terulang. Makna sejarah dari peristiwa ini adalah Perang Dunia II dan kejatuhan Nazi bukan hanya kisah tentang senjata dan pertempuran. Ini adalah kisah tentang bagaimana manusia bisa dibutakan oleh kebohongan, ditenangkan oleh janji-janji palsu, lalu dipakai sebagai alat kejahatan massal. Fakta sejarah mengingatkan kita bahwa teror tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari diamnya orang-orang baik, dari normalisasi kekerasan, dan dari kegagalan untuk mempertanyakan kekuasaan. Warisan paling penting dari tragedi ini adalah kesadaran bahwa kebebasan, kemanusiaan, dan keadilan tidak pernah boleh dianggap remeh. Kita harus terus mengingat agar tidak mengulang.